Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Fitri dari unit 04 kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul tentang analisis rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Damayanti dari kelompok 2 unit 04 akan mempresentasikan makalah kami mengenai analisis rasio laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Eviani. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Rasio Laporan Keuangan. Pengertian analisis rasio laporan keuangan. Rasio keuangan adalah suatu indikator yang digunakan sebagai media secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Analisis rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lainnya sebagai suatu hubungan. Menurut Jonathan Golin, rasio adalah suatu angka yang digambarkan dengan suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntan seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Investor menggunakan analisis rasio untuk melihat apakah perusahaan itu investasinya yang bagus atau tidak. Yang B, jenis-jenis analisis rasio laporan keuangan. Yang pertama, adanya analisis laporan keuangan, di mana pada analisis laporan keuangan merupakan sesuatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan umumnya. Analisis ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam melakukan seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Dalam melakukan analisis laporan keuangan, seseorang analisis menguraikan setiap komponen laporan keuangan agar bisa membandingkan informasi secara detail. Informasi ini terhadap komponen laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan dari sebuah perusahaan sehingga dapat dijadikan suatu rujukan dalam sebuah pengambilan keputusan. Baik, yang pertama adanya analisis tren, di mana pada analisis tren ini merupakan atau yang lebih umum disebut dengan analisis time series, di mana pada analisis ini biasa digunakan oleh manajer keuangan untuk melihat kinerja sebuah perusahaan dari satu waktu dibandingkan waktu yang lain. Untuk melakukan jenis analisis ini, seseorang akuntan atau manajer keuangan menggunakan historis data dari laporan keuangan. Yang kedua, ada analisis composite. Pada analisis composite ini biasanya digunakan untuk melakukan analisis terhadap neraca dan laporan untung rugi sebuah perusahaan dengan menggunakan persentase. Dalam analisis ini, setiap komponen laporan untung laba rugi ini dibagi dengan penjualan lalu disajikan dalam persentase penjualan. Sementara komponen neraca dibandingkan dengan total aset dan disajikan sebagai persentase total aset. Yang ketiga, adanya analisis persentase perubahan. Pada analisis persentase perubahan ini baik yang digunakan dengan cara menghitung tingkat pertumbuhan dari setiap komponen laporan untung rugi maupun komponen neraca terhadap tahun dasar pembuatannya. Tapi jenis analisis ini memang sedikit lebih sulit bila dibandingkan dengan jenis analisis laporan lainnya. Namun jenis analisis ini merupakan jenis analisis laporan keuangan yang sangat baik dan kuat. Yang keempat, adanya analisis industri. Pada analisis industri ini melibatkan perbandingan kondisi perusahaan terhadap perusahaan lain yang bergerak pada industri lain, dengan tujuannya adalah untuk mengetahui cara perusahaan maupun investasi finansial bila dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Dengan melakukan jenis analisis ini, seseorang manajer keuangan dapat melihat dan menentukan terhadap penyelesaian finansial yang mungkin perlu dilakukan.
Dan ada beberapa jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis. Yang pertama ada yang neraca, di mana pada neraca ini akuntan merupakan sebuah laporan keuangan dari suatu perusahaan. Dalam laporan neraca akan terlihat kondisi keuangan perusahaan pada waktu-waktu tertentu. Beberapa komponen yang terdapat dalam neraca adalah data historis dari aktiva yang ada. Data tersebut menunjukkan setiap sumber keuangan atau modal baik yang berasal dari pemegang saham atau utang kewajiban perusahaan. Yang kedua, adanya laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini dapat diketahui kondisi finansial suatu perusahaan tersebut mengalami untung atau rugi pada suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, adanya laporan perubahan posisi keuangan, di mana pada laporan posisi keuangan ini seseorang manajer atau akuntan keuangan dapat melihat asal dari mana kas tersebut digunakan, atau dengan kata lain seseorang manajer dapat melihat setiap sumber dan bagaimana dana perusahaan digunakan. Adanya laporan ini sangat penting bagi seseorang manajer atau akuntan untuk mengetahui analisis laporan keuangan tersebut terhadap perubahan dari arus kas perusahaan. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya, yaitu Windia Damayanti. Tujuan analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang yang pertama, komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Yang kedua, struktur modal dan pendanaan. Yang ketiga, distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan atau operasi investasi dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Presentase per komponen setiap elemen laporan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Neraca, di antaranya ada aktiva sama dengan item-item aktiva dibagi dengan total aktiva, kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk yang pasiva sama dengan item-item pasiva dibagi dengan total pasiva dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk yang laba rugi sama dengan item-item laba rugi dibagi dengan total penjualan dikalikan dengan 100%. Dalam laporan presentasi per komponen atau common size statement, semua komponen atau pos dihitung presentasinya dari jumlah totalnya. Tetapi untuk lebih meningkatkan atau menaikkan mutu atau kualitas data, maka masing-masing pos atau komponen tersebut tidak hanya presentasi dari jumlah totalnya, tetapi juga dihitung presentasi dari masing-masing komponen terhadap subtotalnya. Misalnya komponen aktiva lancar dihubungkan atau ditentukan presentasinya terhadap jumlah aktiva lancar, komponen hutang lancar terhadap jumlah hutang lancar, dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga yaitu analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dengan yang lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap suatu perusahaan tertentu. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur dapat ditempuh untuk memperoleh dana.
Manfaat analisis rasio yaitu yang pertama, membantu penganalisis untuk mengetahui keadaan, dan yang kedua, perkembangan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengambil manfaat rasio keuangan, kita memerlukan standar untuk perbandingan. Salah satu pendekatannya adalah membandingkan rasio-rasio perusahaan dengan pola industri atau lini usaha di mana perusahaan secara dominan beroperasi. Yang termasuk ke dalam kategori analisis rasio yaitu yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas menurut Yusuf yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk bagian dari kewajiban jangka panjang yang telah berubah menjadi kewajiban jangka pendek. Pengertian rasio likuiditas menurut Munawir yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Menurut Agnes, rasio profitabilitas adalah suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Kemudian yang ketiga ada rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas menurut Rianto adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan sekiranya saat ini dilikuidasikan. Kemudian yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau sering disebut dengan rasio efisiensi. Menurut Rianto yaitu mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Kemudian yang terakhir ada rasio pasar. Rasio pasar mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut investor atau calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio ini. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami Winda Evriani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. 4. Analisis DuPont. Analisis DuPont atau DuPont Analysis adalah suatu pendekatan untuk menguraikan rasio pengembalian ekuitas atau Return on Equity atau ROE menjadi sejumlah rasio spesifik yang membantu kita untuk mengetahui sumber utama dari ROE yang superior atau inferior relatif terhadap pesaing. Jika kita membandingkan komponennya dari tahun ke tahun, kita akan tahu mengapa rasio pengembalian ekuitas itu naik atau turun. Analisis DuPont bisa dikembangkan lebih lanjut untuk melihat efek hutang atau financial leverage terhadap tingkat keuntungan. Adapun formula untuk menghitung DuPont analysis yaitu analisis DuPont sama dengan net profit margin dikali asset turnover dikali equity multiplier. Dengan komponen rumus, net profit margin sama dengan laba bersih atau pendapatan, asset turnover sama dengan penjualan atau rata-rata aset, kemudian equity multiplier sama dengan rata-rata aset atau rata-rata ekuitas. Adapun manfaat dari analisis DuPont diantaranya yang pertama sebagai bahan evaluasi internal perusahaan, yang kedua sebagai informasi bagi pihak eksternal untuk mengetahui efisiensi sebuah perusahaan. Yang ketiga, membuat pengukuran beban utang perusahaan. Adapun ciri-ciri dari analisis DuPont yaitu yang pertama margin laba bersih atau net profit margin, atau disebut juga rasio laba atas penjualan. Rasio profitabilitas ini melakukan pengukuran terhadap jumlah laba bersih yang didapat dari tiap nilai penjualan. Caranya adalah dengan membuat perbandingan antara penjualan bersih perusahaan dan laba bersih yang diperoleh. Yang kedua itu total perputaran aset atau total asset turnover.
yang mana rasio ini merujuk pada perbandingan efisiensi ketika mengukur kemampuan perusahaan guna menciptakan penjualan dari aset yang dimiliki. Langkah yang diambil adalah membuat perbandingan antara penjualan bersih dan rata-rata total aset perusahaan, yang bisa kita simpulkan bahwa total perputaran aset akan memberi petunjuk tentang efisiensi perusahaan dalam mengoptimalkan aset yang dipunya untuk mendorong penjualan. Ciri yang ketiga yaitu leverage keuangan atau financial leverage, atau juga dikenal sebagai rasio ekuitas atau utang. Perbandingan ini digunakan dalam mengukur nilai ekuitas perusahaan, yang mana cara tersebut dilakukan dengan membuat analisis gambaran utang secara menyeluruh. Dengan begitu akan tampak perbandingan antara utang, aset, dan saham yang beredar guna mengetahui secara pasti nilai ekuitas bisnis sesungguhnya. Kemudian tujuan dari analisis rasio laporan keuangan. Yang pertama, sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Yang ketiga, sebagai alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio laporan keuangan yang paling banyak digunakan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Yang kedua yaitu rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, yaitu atau likuiditas perusahaan yang dilihat dari ketersediaan barang, di mana rasio ini menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan aktivitasnya untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga yaitu ada rasio aktivitas atau activity ratio, yang menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada rasio profitabilitas atau rentabilitas atau profitability ratio, yaitu rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Dan yang terakhir yaitu ada rasio investasi atau investment ratio, yang merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Nah, dari presentasi yang sudah kami tampilkan, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas lain di dalam perusahaan itu sendiri maupun di luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja laporan keuangan tersebut, kita perlu melakukan suatu analisis. Analisis-analisis inilah yang harus dipahami oleh kita baik sebagai manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan ataupun sebagai investor jika kita ingin menginvestasikan harta kita terhadap suatu perusahaan. Analisis keuangan itu sangat penting untuk diterapkan dalam sistem suatu keuangan. Karena dengan menggunakan analisis keuangan ini, perusahaan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang dicapai perusahaan dalam suatu periode. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami berharap semoga presentasi kami sebelumnya bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.